Hujan dengan intensitas tinggi yang mengguyur ibu kota sejak awal tahun 2014 membuat beberapa ruas jalan di ibu kota rusak. Jalan berlubang akibat gerusan air hujan. Salah satu jalan utama yang rusak parah yaitu Jalan Abdullah Syafei. Jalan yang menghubungkan kawasan Tebet dan Kampung Melayu ini sempat tergenang air akibat luapan Kali Ciliwung. Sepanjang 50 meter Jalan Abdullah Syafei bergelombang. Petugas Dinas Pekerjaan Umum sudah berkali-kali melakukan penambalan. Namun, hujan hingga kini masih terus turun, membuat proses pengerjaan terhambat. Kerusakannya itu mungkin dari awal sudah ada kerusakan kecil-kecil, namun terjadi peningkatan kerusakan ya semenjak ada banjir itu, gitu kan. Terjadi genangan, akhirnya ya mempengaruhi penambahan kerusakan. Sejak 2 hari lalu, petugas Dinas PU mulai kembali mengerjakan perbaikan jalan. Namun hingga kini belum bisa memastikan kapan proyek ini akan selesai. Kerusakan jalan di bawah terowongan pintu air Manggarai pun cukup berat. Banyaknya lubang yang cukup besar mengganggu mobilitas kendaraan yang melintas. Bahkan sebelumnya, lalu lintas di jalan ini sempat terputus dan dialihkan. Adinda Safrini, Tia Fani Febrian melaporkan untuk NET. Perbaikan jalan di sejumlah titik di ibu kota belum dirasa cukup signifikan. Lubang besar dan jalan-jalan yang bergelombang masih terlihat dan tentunya membahayakan bagi para pengendara. Untuk membahas ini, kita sudah bersama dengan Bapak Danis H. Sumadilaga, selaku Kepala Pusat Komunikasi Publik Kementerian PU. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Terima kasih telah hadir di studio kami. Pak, ini kalau kita lihat saat-saat ini kan memang banyak sekali ya Mar ya jalan-jalan rusak. Tidak hanya di Jakarta. Betul. Tadi kita sudah lihat di Pantura, di daerah seperti di Pati, di Manado. Ya. Jadi sebenarnya apa sih upaya yang sudah dilakukan Kementerian PU sejauh ini, Pak? Ya, memang ini sejak awal Januari itu terjadi suatu intensitas hujan yang sangat tinggi. Benar, Pak. Ya, yang bahkan mengakibatkan banjir, longsor begitu. Kita lihat misalnya yang paling ini adalah di Manado. Itu ruas jalan antara Manado Tomohon terputus, atau kalau memang misalnya di Jakarta TB Simatupang yang itu. Ya memang ada suatu kondisi alam yang memang menyebabkan banyak ruas jalan tergenang ataupun terganggu salurannya dan sebagainya. Ini memang terjadi suatu kondisi yang luar biasa pada bulan Januari ini. Lalu solusi dari Kementerian PU? Ya, kami segera ada beberapa tindakan. Ya, satu yang kami lakukan adalah tindakan tanggap darurat. Tanggap darurat itu kami berusaha secepat mungkin menutup lubang-lubang. Nah, itu tindakan tanggap darurat. Nah, kami usahakan sejak awal Januari sampai akhir Februari ini kami lakukan tindakan tanggap darurat. Jalannya di mana saja, Pak? Nah, memang yang terutama ini bencana ini terjadi atau kondisi jalan rusak ini tersebar, terutama yang sangat menonjol ini di wilayah Jabodetabek dan juga di wilayah Pantura, Jawa Barat dan Jawa Tengah. Yang Pak, perbedaan antara perbaikan tanggap darurat dengan perbaikan secara permanen, apa tuh? Ya, sebetulnya kan begini, kalau tanggap darurat ini bersifat sementara agar segera berfungsi. Misalnya kalau ada suatu ruas yang terputus, seperti kembali contohnya di Manado itu terputus, kita kan tidak mungkin segera menyambungnya menjadi permanen. Kita buat jembatan beli sementara, itu tanggap darurat, sambil kita akan membuat permanen. Kalau jalan yang rusak? Ya, jalan yang rusak, itu kita lakukan penambalan sementara ya, supaya lalu lintas tidak terganggu. Bentuk penambalannya seperti apa, Pak? Bermacam-macam. Kita tambal dengan ada yang kita tutup dengan kerikil ataupun ada yang kita tutup langsung bila kondisinya memungkinkan dengan aspal. Dengan aspal. Nah, memang kondisi yang agak sulit ini kalau dengan aspal itu kita agak kesulitan kalau kondisinya hujan. Kita tidak mungkin menambal pada saat kondisinya masih tergenang ataupun hujan. Dan ketika pun menggunakan kerikil nih Pak, ada suara-suara dari para pengguna kendaraan roda 2 terutama yang mengatakan bahwa kerikil ini bukan merupakan solusi, karena ketika kerikil-kerikil itu keluar lagi dari lubang-lubang yang mestinya ditambal itu bisa menyebabkan para pengendara motor itu tergelincir. Tanggapan Bapak terkait hal ini? Memang kita berusaha seperti yang kita inikan ya. Kalau kita biarkan akan lebih parah lagi, ya. Kalau biarkan itu berlobang begitu. Tapi seperti saya sebutkan tadi, tidak mungkin kita melakukan penambalan bahkan dengan aspal pun kalau memang sedang basah ataupun lubang yang tergenang itu tidak mungkin lepas kembali. Makanya itu sifatnya saya tekankan adalah tanggap darurat.
Nah, secepatnya kita upayakan kalau memungkinkan itu kita lakukan permanen. Kita juga tidak ingin membuat sesuatu yang bersifat tambal sulam lah ya, istilahnya tidak. Tapi ada kondisi-kondisi tertentu yang tidak mungkin kita langsung bekerja permanen. Kalau gitu. Kementerian PU memiliki data Pak terkini mengenai jumlah titik-titik atau jalanan yang masih rusak? Kami memiliki itu semua, ya, memiliki itu semua. Misalnya sebagai ilustrasi di wilayah Pantura ya, yang merupakan jalan nasional utama itu kurang lebih sekitar 220 km yang kami identifikasi rusak, bahkan akibat bukan hanya hujan saja, tergenang. Sebagai ilustrasi misalnya di Jawa Barat itu sekitar 40 km di daerah Pamanukan, Subang sampai Kerawang. Ya. Nah, kemudian kalau di yang cukup besar memang sekitar 130 km itu di Jawa Tengah. Ya. Antara sebelum Semarang itu Pekalongan, Batang. Ya. Kemudian yang tadi sempat disinggung oleh Mas Dian, daerah Kudus, Pati, itu agak parah karena tergenangnya berhari-hari. Sempat tergenang Biasanya berhari. berapa lama sih Pak proses perbaikan untuk katakanlah misalnya 1 kilometer? Oke, betul, pertanyaan yang bagus. Kami itu punya tim, ya, tim yang untuk pemeliharaan itu. Dalam keadaan normal dengan 10 orang pekerja, ada satu fleet pekerjaan itu bisa kita melakukan perbaikan 1 kilometer sehari, satu grup, satu kelompok. Kita ada kurang lebih sampai 50 grup gitu ya, tersebar di beberapa lokasi. Tapi kondisi kadang-kadang cuaca itu yang membatasi kami bekerja. Makanya tadi kadang-kadang tindakannya daripada berlubang kita tutup dengan kerikil atau apa. Bukan berarti kita tidak ingin melakukan pengaspalan tadi, tapi tidak mungkin itu. Itu dengan asumsi jalan sama sekali tidak terpakai atau sudah memang dilakukan ada satu pengalihan jalur seperti yang kita ketahui kan jalanan itu tetap dipakai. Jarang sekali ada jalanan tidak dipakai nih. Memang itu yang kadang-kadang menimbulkan masalah, kemacetan. Seperti di Pantura itu padatnya itu dari pagi, siang. Belum lagi kalau misalnya malam. overload sampai akhirnya itu juga menjadi salah satu faktor yang merusak jalan itu. Nah kemudian kan ada muncul nih Pak solusi, karena Pantura ini kan sudah berkali-kali seperti ini begitu ya kondisinya. Kenapa nggak dibeton aja gitu? Nah kondisi terakhir mengenai pembetonan ini seperti apa? Ya, memang Mbak tadi sempat menyinggung ya, kondisi Pantura ini secara kapasitas. Kapasitas itu artinya jumlah lalu lintas yang lewat, itu memang sudah jenuh. Itu mohon maaf secara teknis disebutkan yang disebut volume per kapasitas rasio. Itu udah satu, itu udah artinya secara kapasitas dia jumlah lalu lintas yang lewat itu sudah sangat melebihi kapasitas dari Pantura itu sendiri. Kemudian tadi Mbak menyinggung overload. Memang juga terjadi overload itu sampai 2 kali atau bahkan 3 kali yang terjadi di Pantura. Nah, kita mencoba solusinya, Pantura ini panjangnya secara persis 1.341 km dari Banten sampai ke pintu gerbang di Banyuwangi. Nah itu kurang lebih kita sudah mengupayakan pembetonan secara bertahap dalam kondisi Pantura itu sekitar 250 km sudah kita lakukan sejauh ini. Nah memang karena sifat pekerjaannya kita tidak bisa melakukan secara serentak ya, karena kembali tadi Pantura itu 24 jam dipakai. Itu setiap kita melakukan kegiatan dapat menimbulkan kemacetan. Nah, sehingga kita harus melakukan traffic management yang sebaik-baiknya begitu. Tapi kita upayakan. Target selesainya kira-kira Pak? Sehingga bisa penuh gitu 1.300 km. Sebetulnya alternatif yang lain pada saat ini kita lebih, karena tadi kita sebutkan bahwa secara kapasitas maupun daya dukung sudah tidak mampu, kita pada saat ini sedang membuat alternatif jalan tol. Jalan tol yang sedang dari Cikampek sampai ke Palimanan, ke Cirebon, kurang lebih 116 km. Nah ini sedang berjalan. Itu salah satu alternatif supaya tadi kapasitas Pantura yang sampai saat ini bisa beralih, terjadi diversi traffic ke jalan tol. Paling tidak sampai ke Cirebon. Gitu. Yang akan beralih kira-kira berapa persen? Besar, Mbak. Itu dugaan kita bisa sekitar 60-70% akan beralih ke jalan tol. Ya. Selesainya? Kita harapkan sebetulnya pada awal 2015 bisa selesai. Dan itu dibangun jalan beton juga itu. Pak Danis, ya. Ini ada anggapan nih dari masyarakat. Ya kan? Perbaikan-perbaikan yang dilakukan, kenapa kok seringkali justru malah di musim penghujan? Kita kan tahu bahwa di akhir tahun gitu. Di akhir tahun. Ya kan air ini kan musuhnya dari aspal. Ya.
Kenapa sih Pak? Enggak, sebetulnya kita lakukan itu tidak di ini. Kita justru menghindar kalau hujan untuk bekerja. Ya. Lalu Kalau menghindar. Nah, cuman memang kita selalu bekerja, fiscal year kita itu kan dimulai anggaran itu secara keseluruhan untuk kementerian itu sampai akhir Oktober itu sudah selesai. Kita melakukan pengadaan dan sebagainya sampai Februari atau awal Maret kita sudah mulai bekerja. Maret, April, Mei, Juni itu kita bekerja begitu. Bahkan kita menghindar misalnya berhenti pada saat Lebaran, kita berhenti. Kemudian pada saat kondisi hujan kita justru nggak bekerja gitu. Memang akhir tahunnya jatuh pada November, Desember, ya kan? Karena itu fiscal year. Tapi sebetulnya kalau dalam pekerjaan jalan justru kalau hujan kita nggak bekerja, nggak mungkin kita memadatkan tanah, melakukan misalnya pengaspalan ataupun pengecoran beton pada saat musim hujan itu sama sekali kita hindari. Bukan karena buat ngabis-ngabisin anggaran akhir tahun, Pak? Enggak sejauh itu kita punya pikiran, enggak ada suatu tujuan seperti itu, jauh lah. Nah. Pak Dhani, spesifik jalan-jalan apa sih yang menjadi kewenangan Kementerian PU untuk diperbaiki? Ya, memang sesuai dengan Undang-Undang Jalan nomor 38 tahun 2004, jalan itu kita klasifikasikan secara sederhana adalah ada jalan nasional, ada jalan provinsi, ada jalan kabupaten dan kota. Nah, Kementerian PU sesuai mengacu kepada undang-undang itu bertanggung jawab terhadap jalan nasional. Mungkin antar provinsi begitu kan, atau di dalam kota itu ruas-ruas utama ya, yang menuju ke misalnya kalau kita lihat misalnya Dan Mogot ya kan ke arah timur, ataupun misalnya ke arah barat itu Pulau Gadung ya, atau di jalan arteri TB Simatupang ya kan, yang itu seperti itu. Nah, kalau antar kotanya ya Pantura ya, atau misalnya Jakarta Bandung, seperti itu yang nasional. Nah, kalau lain itu adalah tanggung jawab pemerintah provinsi, ataupun kalau yang kecil-kecil tadi Mas Adrian sempat ngobrol Tangerang, itu adalah pemerintah Kabupaten Tangerang ataupun kota Tangerang. Ya, itu hierarkinya, karena menyangkut sumber pembiayaan. Nah, khusus Kementerian PU yang bertanggung jawab terhadap jalan nasional, apakah yang non tol maupun yang tol. Dan ada juga ini ada Undang-Undang Negara Republik Indonesia nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan juga angkutan jalan. Jadi di pasal 273 ini mengatur tentang tindakan hukum terhadap instansi terkait kecelakaan yang diakibatkan oleh jalan rusak. Dan ini hukumannya itu bisa penjara 6 bulan dan juga denda paling banyak 12 juta rupiah. Nah, ini kan kalau misalnya jalan rusak begini kan biasanya banyak sekali tuh korban. Akhirnya apakah mereka yang terpelanting atau apa gitu. Nah, bagaimana tanggapan Anda tentang adanya undang-undang ini? Memang undang-undang jalan tersebut mengatur ada suatu konsekuensi, tetapi undang-undang jalan tersebut juga menjelaskan bahwa ada suatu ini secara keseluruhan di awal, itu bagian akhir itu. Di awal juga menjelaskan bahwa penyelenggara jalan juga harus diberi suatu dana yang cukup untuk melakukan pemeliharaan. Jadi Anda mengatakan dananya tidak cukup? Oh, enggak. Saya hanya ingin mengatakan bahwa Undang-Undang Lalu Lintas itu secara lengkap ada suatu kewajiban, hak untuk penyelenggara jalan mempunyai biaya yang cukup, ya, road fund untuk memelihara jalan. Nah, ada juga hak masyarakat untuk mendapatkan pelayanan yang baik. Nah, kemudian kita lihat juga kecelakaan itu sebabnya apa. Ya. Di dalam undang-undang tersebut juga diatur pada suatu kondisi-kondisi tertentu tidak mungkin kan misalnya penyelenggara jalan langsung memperbaiki pada saat itu. Paling tidak dia harus memberikan peringatan dalam bentuk rambu dan sebagainya gitu. Sehingga karena penyebab kecelakaan jalan juga itu bermacam-macam. Ada yang diakibatkan oleh kondisi jalannya sendiri, ada yang oleh kondisi pengemudinya, maupun juga kondisi kendaraan ataupun campuran dari segala itu. Tidak ada keinginan dari setiap penyelenggara jalan meninggalkan kondisi demikian. Paling tidak seperti misalnya Kementerian PU sudah memasang rambu-rambu bahwa awas di depan ada lubang. Memang ini ada kondisi yang luar biasa gitu. Kan seperti saya sebutkan tadi, tidak mungkin kami langsung melakukan penutupan lubang segera pada saat itu gitu. Tapi kami sudah memasang seperti Dan Mogot di beberapa tempat seperti ini, kami sudah pasang itu
peringatan-peringatan agar pengendara berhati-hati. Jadi pada misalnya suatu tidak kondisi. ada rambu-rambu seperti itu, Sangat memungkinkan untuk setiap pengendara itu melakukan suatu ini ya Tuntutan. nanti disampaikan kepada polisi, nanti pihak kepolisian akan melihat apa yang terjadi. Kalau dari Kementerian PU sendiri punya Pak memang sarana untuk pelaporan Oh terhadap punya. Kemana sih, Pak? Kami punya baik dari segi media ya, dari itu kan kami melalui website pu.go.id, kemudian melalui Twitter, Kemen.pu ya, kemudian Facebook, kita semua ada di ini kan. Kemudian juga telepon ada bisa dilihat di website pu.go.id. Kami juga selalu mengkomunikasikan hal ini kepada masyarakat. jadi kira-kira dari Kementerian PU, Pak Danis, perbaikan itu akan maksimal kapan? Jadi betul, untuk kembali kepada jalan-jalan nasional, kami mengupayakan bahwa tanggap darurat ini selesai pada akhir Februari ini. Ya. Kami sekarang sedang bekerja di lapangan. Oke. Bekerja di lapangan pada akhir Februari ini kami upayakan subjek kepada kondisi alam tadi, ya mudah-mudahan tidak ini. Nah kemudian awal Maret itu kami segera melakukan rehabilitasi dan rekonstruksi secara permanen terhadap ruas-ruas jalan tersebut, insya Allah. Berapa kita lama lakukan. Pak sampai akhir Nah, paripurna? kita itu akan terus berjalan, ya, terus berjalan. Ini kan ada kondisi darurat, ada juga program normal ya. Nah, itu sampai kita upayakan sebelum Lebaran itu kita udah berhenti. Nah, kemudian 1 bulan sesudah itu kita lanjutkan lagi terhadap itu. Oke, baik. Oke, Terima kasih banyak, Pak Danis, terima kasih sekali dan ditunggu realisasinya nih Baik, akhir Februari Mas, ya. ini masyarakat Ya, banyak yang kita berharap kepada monitor. Kementerian PU ya, Mas. Iya, Ya, Perekonomian kami harapkan terganggu juga, nih, Pak. ya bukan hanya Kementerian PU tapi barangkali sama-sama bersama pemerintah daerah juga. Betul, Dinas PU. Iya. Terima kasih Pak Danis. Baik.